Di Pulau Kalimantan, sistem tenaga listrik telah terinterkoneksi pada 4 provinsi, yakni Provinsi Kalimantan Selatan, Tengah, Timur, dan Utara. Namun, terdapat satu provinsi yang belum terinterkoneksi dengan provinsi lain, yakni Provinsi Kalimantan Barat. Saat ini, sistem tenaga listrik Kalimantan Barat menghadapi banyak tantangan. Salah satunya, sistem ini masih mengandalkan impor listrik dari Sarawak, Malaysia, melalui saluran transmisi Sarawak-Mambong sebesar 80 MW per tahun. Selain itu, bauran energi pembangkit masih didominasi oleh PLTU sebesar 59% dan diproyeksikan pada tahun 2033 beban puncak mencapai 895 MW. Namun, pemerintah telah merencanakan proyeksi ke depan dari penggunaan energi fosil menjadi energi primer yang berkelanjutan yang disebut dengan transisi energi primer. Di sisi lain, pada tahun 2033, pemerintah menyiapkan opsi PLTN 250 MW sebagai pembangkit baseload dan adanya ekspor daya 250 MW ke provinsi lain melalui jalur Kendawangan RU Pas Sukamara. Sehingga diperlukan beberapa analisis untuk memastikan kelayakan integrasi PLTN dan interkoneksi ekspor daya tersebut. Penelitian ini difokuskan pada analisis stabilitas dan keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Barat tahun operasional 2033. Uji keamanan sistem dilakukan untuk memvalidasi kelayakan yang meliputi analisis aliran daya untuk meninjau profil tegangan dan pembebanan saluran, hubung singkat 3 fasa untuk menilai batas level arus gangguan dan keandalan sistem proteksi, stabilitas tegangan dan frekuensi untuk mengamati respon dinamis sistem saat terjadi skenario pelepasan saluran transmisi, serta kuasi dinamis untuk melihat perilaku pembangkitan dalam 24 jam. Berikut merupakan metode penelitian yang digunakan dalam proyek akhir kali ini. Yang pertama, diagram alir penelitian terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama merupakan tahap pemodelan Kalimantan Barat tahun 2033 dan tahap 2 merupakan skenario serta analisis sistem Kalimantan Barat tahun 2033. Dalam proyek akhir ini, baik pemodelan sistem dan analisis sistem dilakukan penuh dengan menggunakan perangkat lunak Dixelan Power Factory 2024. Dari pemodelan single line diagram existing tahun 2024, kemudian dikembangkan single line diagram proyeksi tahun 2033 berdasarkan RUPTL 2025-2034. Total bauran energi pembangkit yang awalnya bergantung pada PLTU dan PLTG, kini telah bertransformasi menjadi bauran energi terbarukan atau EBT yang lebih beragam, termasuk berkontribusinya PLTN sebesar 11%. Berikut merupakan pemodelan profil beban harian, profil harian output daya PLTS, dan Battery Energy Storage System atau BESS dalam 24 jam yang digunakan untuk analisis dinamis sistem. Dan berikut merupakan tabel skenario pelepasan saluran transmisi yang terdiri dari 3 skenario. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, didapat bahwa profil tegangan gardu induk pada seluruh skenario berada dalam batas standar yang diizinkan, yakni 0,9 hingga 1,05 PU. Pembebanan saluran transmisi berada di bawah 50% untuk memenuhi kriteria N-1. Pengujian hubung singkat 3 fasa menunjukkan arus IB masih berada di bawah batas standar PMT, yakni kurang dari 40 kA. Stabilitas tegangan pada 4 pengujian menunjukkan skenario 2 memiliki rasio daya kritis tertinggi, yakni 49,77% pada gardu induk seraya. Meskipun demikian, semua rasio daya kritis masih di bawah standar 90%. Uji stabilitas frekuensi menunjukkan titik nadir terendah 49,08 Hz pada skenario 1, sehingga perlu dilakukan operasi under frequency load shedding pada tingkat 1, yakni 49 Hz. Simulasi kuasi dinamis menunjukkan integrasi PLTN 250 MW mampu beroperasi normal sebagai pemikul beban dasar atau baseload dan menjaga keseimbangan pasokan daya dalam 24 jam.